Oke, filsafat Aristoteles. Selayang pandang, manusia memulai berfilsafat ketika manusia itu sendiri mulai menyadari keberadaannya di dunia. Saat itulah ia dihadapkan pada berbagai kenyataan yang tidak dapat dipahami. Hal ini memberikan suatu tanda tanya dalam diri manusia, seperti kapan kehidupan ini di dunia ini dimulai, adakah yang menciptakannya, siapakah manusia, bagaimana manusia dapat hidup. Nah, melalui filsafat manusia ini, kita disuruh untuk berpikir mendalam, menyeluruh, dan juga kritis. Dalam rentang sejarah, tidak sedikit manusia-manusia jenius mencoba menjelaskan persoalan-persoalan tersebut. Pikiran-pikiran mereka seringkali bertentangan, radikal, bahkan tidak masuk akal. Seperti filsafat Aristoteles yang akan kita bahas dalam makalah ini. Oke, siapa Aristoteles? Aristoteles dilahirkan di Stagira di Thrace, kurang lebih tahun 344 sebelum Masehi. Ayahnya mewarisi kedudukan sebagai dokter pribadi Raja Makedonia. Ia adalah seorang dokter yang dihormati sekaligus seorang ilmuwan. Nah, latar belakang ini menjadikan pemikiran-pemikiran filsafat Aristoteles sangat tertarik pada telaah alam. Dia bukan hanya filosof yang Yunani besar yang terakhir, tapi juga ahli biologi besar Eropa yang pertama. Nah, Aristoteles adalah seorang teman sekaligus murid dari Plato. Ia belajar di Akademi Plato selama hampir 20 tahun. Kemudian, ia melancong selama sekian waktu dan menikah dengan saudari atau mungkin kemenakan seorang tiran bernama Hermias. Aristoteles selalu mendirikan sekolah di Assos atau Asia Kecil. Dan pada tahun 343 sebelum Masehi, ia kembali ke Makedonia karena diundang untuk menjadi guru Alexander atau putra Raja Makedonia. Nah, kita masuk ke pemikiran Aristoteles ini. Aristoteles mengemukakan bahwa tidak ada sesuatu pun di dalam kesadaran yang belum pernah dialami oleh indera. Seluruh pemikiran dan gagasan kita masuk ke dalam kesadaran kita melalui apa yang pernah kita dengar, lihat, atau kita rasakan. Tetapi ia tidak menyangkal bahwa manusia mempunyai akal bawaan. Sebaliknya, justru akal itulah menurut Aristoteles yang merupakan ciri khas yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk lainnya. Tapi akal kita sama sekali kosong sampai kita menemukan atau mengalami sesuatu. Jadi manusia sebenarnya tidak mempunyai ide-ide bawaan. Nah, lanjut secara sistematis, karakteristik filsafatan Aristoteles adalah sebagai berikut. Ia itu menyeluruh, artinya pemikiran yang luas, masuk ke dalam mendasar, artinya pemikiran mendalam sampai kepada hasil yang fundamental. Lalu kita lanjut ke spekulatif, yang artinya hasil pemikiran yang diperoleh dijadikan dasar bagi pemikiran selanjutnya. Nah, kita masuk ke filsafat ilmu. Apa hubungannya dengan filsafat ilmu? Menurut Aristoteles, filsafat ilmu adalah sebab atas segala benda. Oleh karena itu, dia menamakan filsafat sebagai teologi. Filsafat sebagai refleksi dari pemikiran sistematis manusia atas realitas dan sekitarnya. Tentunya tidak berdiri sendiri, tidak tumbuh di ruang dan tempat yang kosong. Filsafat adalah ilmu yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Kita masuk ke bagian logika. Menurut Aristoteles, logika sebagai ajaran tentang berpikir yang secara ilmiah, ia membicarakan tentang hal bentuk-bentuk pikiran itu sendiri, seperti pengertian, pertimbangan, dan penalaran, atau dan hukum-hukum yang menguasai pikiran itu. Seluruh logika tradisional Aristoteles itu mempunyai keistimewaan. Keistimewaannya itu ganda. Di satu pihak berasal dari pengamatan yang teliti tentang susunan bahasa Yunani, dan di lain pihak sekaligus mengangkat unsur-unsur keniscayaan atau necessity dalam uraian bahasa itu. Nah, apa hubungannya dengan metafisika? Metafisika secara umum ialah suatu pembahasan filsafati yang komprehensif mengenai seluruh realitas atau tentang sesuatu yang ada. Dan bila orang-orang sofis banyak yang menganggap manusia tidak akan mampu memperoleh kebenaran, Aristoteles dalam metafisik menyatakan bahwa manusia dapat mencapai kebenaran. Nah, hubungannya dengan etika. Etika adalah suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada manusia lainnya. Aristoteles berpandangan tentang etika bahwa tujuan etika adalah sarana untuk mencapai kebahagiaan dan merupakan barang yang tertinggi dalam kehidupan. Tugas etika itu mendidik manusia supaya memiliki sikap yang pantas dalam segala perbuatan. Negara ideal.
Aristoteles berpendapat bahwa manusia adalah zoon politikon, makhluk sosial, makhluk hidup yang membentuk masyarakat. Demi keberadaannya dan demi penyempurnaan dirinya, diperlukan persekutuan dengan orang lain. Untuk keperluan itu dibutuhkan negara. Negara bertujuan untuk memungkinkan hidup dengan baik, seperti halnya dengan segala lembaga yang lain. Bentuk negara menurut Aristoteles itu monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, dan politik. Gitu seterusnya perputaran tersebut. Jadi itu saja yang dapat saya jelaskan tentang Aristoteles yang berpendapat tentang hubungannya dengan filsafat. Terima kasih.